Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afriza Gita Pratiwi, NPM 20.01.01.10.06. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Fikih Ibadah. Yang pertama, pengertian fikih, ibadah, tujuan, dan macam-macam ibadah. Pengertian ibadah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yarkahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amalia, mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Ibadah adalah segala sesuatu yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Tujuan ibadah. Allah menciptakan manusia di dunia ini bukan hanya untuk hidup lalu mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 115. Macam-macam ibadah. 1. Ibadah ma'doh adalah ibadah yang murni ibadah. Contohnya seperti sholat. Dan yang kedua, ibadah sohiru ma'doh adalah ibadah yang tidak murni ibadah. Contoh, seperti makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah. Khusus orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak. Selanjutnya, prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. A. Prinsip ibadah. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara. 4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia dan akhirat. 6. Mudah, bukan meremehkan, bukan meringankan, dan juga bukan mempersulit. 7. Tidak berlebihan. B. Ruang lingkup. Ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta kepada Allah dalam perkataan maupun batin. C. Syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah, haruslah terpenuhi 2 syarat, yaitu 1. Ikhlas lillahi ta'ala. 2. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Selanjutnya, dasar hukum diterimanya ibadah. 1. Ikhlas karena Allah. 2. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dalilnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, taharah jasmani dan rohani. Taharah menurut bahasa berarti bersih. Secara umum, taharah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Taharah manawiyah. Taharah manawiyah atau taharah qalbu atau hati, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taharah nisiyah. Taharah nisiyah atau taharah badan dan jasmani merupakan taharah yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan najis dari
segala jenis kotoran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.